Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya, Eva, yang akan membawakan sesi Connecting Time kali ini. Kali ini saya sudah terhubung nih secara online dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih sahabat profesional kita sapa, yaitu Bapak Ridaya. Halo Pak Ridaya, apa kabar Halo, Pak? Mbak Eva. Baik, kabar saya baik, sehat. Oke Pak, terima kasih. Pak Ridaya, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Pak ya sudah mau sharing-sharing ilmu nih di video Connecting Time kali ini. Pak, sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita, boleh dong Pak di-sharingin nih ke Eva aktivitas sehari-hari Bapak dan juga latar belakang pekerjaan Pak Ridaya. Silakan Pak. Oke. Aktivitas saya sehari-hari ini adalah menulis. Ya, saya menulis. Saya kebetulan punya beberapa kegiatan punya proyek kecil menulis gitu, merapikan beberapa tulisan, membantu teman untuk drafting beberapa aturan kelembagaan. Saya sendiri pegiat atau pekerja organisasi nirlaba atau bekerja di sektor pembangunan atau development sector. Pengalaman udah lebih 20 tahun ya, 20 tahun lebih dikit gitu. Pokoknya sejak Udah lama Pak. Udah lama sekali saya masuk di development sector itu. Di ujung perkuliahan saya masih udah lama. Ya suka aja di dunianya. Berarti sekarang lagi ke kantor juga atau itu gimana sih Pak? Kebetulan saya sekarang between contracts, artinya saya meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya sekitar bulan Oktober lalu, dan sekarang saya sedang dalam pembicaraan dengan calon-calon employer saya. Jadi saya pada dasarnya tidak punya kantor sekarang. Saya bekerja dari rumah, ya terkonek dengan teman secara virtual, itu aja. Oke, semoga sukses terus ya Pak apa yang dikerjakan Pak Ridaya ya. Ya. Oke Pak, hari ini kan kita akan membahas mengenai how can we tell our stakeholders that we are doing well in development sector. Nah Pak, boleh dong, tadi kan Bapak bilang Bapak sudah berkecimpung selama 20 tahun di development sector. Apa sih Pak yang dimaksud dengan development sector itu sendiri? Jadi development sector itu adalah sektor atau bidang gerak yang mengurusi isu-isu pembangunan ya. Kita tahu kalau pembangunan itu kan definisinya luas sekali, mengurusi hampir semua urusan publik, urusan orang banyak. Mulai dari kesehatan sendiri kan banyak sekali urusan di situ ya. Pendidikan, lingkungan hidup, kehutanan, konservasi, kelautan, bahkan hal-hal yang lebih abstrak lagi, misalnya demokrasi, hak asasi manusia, hak anak, dan lain-lain. Jadi lingkup development sector itu luas sekali, dan ya karena itu memang kita agak dituntut pada tingkat tertentu untuk memilih kita di tempat mana. Meskipun kerangka kerjanya bisa dibandingkan sih, dan pada tingkat tertentu memang butuh para generalis juga. Saya termasuk generalis sih dalam sektor ini. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Nah Pak, apa sih Pak yang membuat development sektor itu tuh unik gitu Pak? Uniknya itu ada beberapa hal ya. Satu, seperti saya katakan tadi, dia mengurusi urusan orang banyak, mengurusi urusan pemerintah sebetulnya. Tapi kita itu bukan orang pemerintah gitu. Bahkan ada sebagian kita bekerja dengan pemerintah, tapi ada di sisi lain malah kita agak berhadap-hadapan dengan pemerintah, karena kadang-kadang kan sektor pembangunan itu mau tak mau harus memberikan kritik pada pemerintah, jadi agak tajam lah bahasanya, kira-kira boleh bilang begitu. Itu satu. Yang kedua, keunikan yang kedua adalah dia kan sekarang banyak didukung oleh pendana ya, atau donatur gitu, pemberi dana. Tapi sektor ini biasa juga disebut non-profit. Artinya dalam keuangan kelembagaan dia nggak bisa ada keuntungan, karena memang sektor ini memang tidak diperuntukkan untuk mencari laba gitu. Oke Pak,
cukup jelas nih. Nah, di dalam development sektor ini Pak, stakeholders-nya itu siapa aja sih Pak? Nah, stakeholdernya macam-macam, tergantung di mana kita konteks bicara. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks organisasi, organisasi LSM-nya atau organisasi non-profitnya, itu stakeholdernya tentu saja yang utama itu adalah, yang pertama adalah para board-nya misalnya, atau dewan direkturnya, atau kalau perkumpulan itu anggotanya, itu anggota perkumpulan. Atau bisa juga ke mitra kerjanya misalnya dengan pemerintah kantor tertentu. Atau juga bisa jadi ada lembaga yang bekerja memanfaatkan media gitu, atau jadi stakeholder dia adalah para jurnalis gitu. Atau ada juga yang kita bertanggung jawab pada pemberi dana sebagai stakeholder utama kita. Ya, mereka udah beri dana sama kita, ya kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mendeliver apa yang mereka inginkan gitu. Jadi stakeholdernya tergantung, makanya kita harus define. Yang pertama adalah pihak di mana kita mendapatkan katakan sumber dana. Yang kedua mitra kerja kita, misalnya pertama pemerintah. Ya. Kalau misalnya yang internasional punya konteks internasional, barangkali yang banyak teman-teman lihat, kalau misalnya dia dari bantuan bilateral, berarti stakeholders utama dia adalah lembaga bilateral tempat dia mendapatkan sumber dia mendapatkan dana. Misalnya USAID, DFID atau DFAT yang dari punya Australia, atau mungkin pemerintah Kanada, pemerintah Denmark. Atau misalnya yang multilateral, misalnya kayak Bank Dunia, UN, PBB gitu ya. Dan organ-organ yang terkait dengan PBB, misalnya WHO, WFP, gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh, jadi stakeholdernya adalah manajemen yang memberi dana. Oke, cukup jelas tuh Pak. Saya juga baru tahu. Terima kasih ya Pak ya. Nah Pak, produk-produk atau konten apa sih Pak yang diharapkan atau di-expect nih ya para stakeholders dalam sebuah development sektor project itu sendiri? Nah itu juga beda-beda ya. Kalau misalnya levelnya level teknis, ya tentu saja yang mereka harapkan biasanya itu report ya. Report misalnya quarterly report ya, atau annual report, atau specific report itu tema-tema tertentu yang kita laporin, misalnya laporan survei gitu, laporan penelitian, itu juga kan report yang mereka mau baca level teknis gitu. Dan biasanya pengelola di atas kita itu orang yang mengerti teknis dan mereka ingin baca konten itu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya para generalis gitu yang bisa level manajemen, atau itu direkturnya apa, general manager dan lain-lain, yang mereka bukan isu spesifik spesialis gitu ya. Bukan spesialis di isu spesifik, tapi mereka ini manajemen yang mengambil keputusan. Dan mereka tentu saja entitled atau berhak mendapatkan informasi yang memadai dari kita sebagai pengelola proyek, info-info yang terkait dengan pekerjaan kita. Karena itu kita harus bisa membahasakan mana konten yang membutuhkan perlakuan teknis, bahasa-bahasa teknis, mana konten yang menggunakan bahasa yang sedikit lebih general tapi tidak kehilangan isi gitu loh, isi dari konten itu. Ya, misalnya kalau yang umum-umum ini, misalnya katakan bulletin atau newsletter gitu-gitu, atau sekedar pointers misalnya mingguan atau bulanan gitu. Kalau yang quarterly report tadi kan kuartalnya namanya kuartal ya, kemudian ada annual report atau laporan tematik itu biasa gitu. Maksudnya jangka waktunya itu agak panjang, tapi yang kadang-kadang yang lebih pendek kayak newsletter atau spesifik update tentang isu tertentu, mereka ingin dapat laporan cepat tapi isinya dapat gitu. Lumayan panjang ya perbincangan kita, tapi Eva mau izin iklan boleh ya Pak ya? Boleh, silakan.
Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa ya bantu kami dalam like video ini, di-subscribe juga agar sahabat profesional tidak ketinggalan updatean terbaru dari kami, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Lanjut lagi ya Pak ya, untuk pertanyaannya. Nih Pak, menurut Bapak nih ya, skill set apa sih Pak yang paling diperlukan untuk mendeliver produk-produk tersebut dengan baik ke stakeholders? Misalnya itu report writing. Betul, Mbak Eva udah menunjuk satu yang paling krusial, yaitu report writing. Report writing itu dalam pengalaman saya itu mestinya di development sector itu key ya untuk kita yang bekerja, yang baik dari project officer sampai di tingkat general manajemennya. Dan biasanya di project-project itu kita punya orang-orang yang mengelola content development, yaitu pada writer ya, technical writer gitu. Misalnya ya bisa kita kasih title entah itu officer atau itu spesialis gitu ya, atau manager gitu. Mereka nulis sesuai dengan bidangnya mereka gitu, nulis. Nanti pada tingkat tertentu kita butuh editor dong, harus diedit laporan itu gitu. Nah, orang yang mengedit itu harus paham. Kemudian itu di level kedua atau di bagian kedua yang bisa jadi paralel, tapi bisa jadi dia mengambil ketika kita udah progres agak jauh, itu teman-teman biasanya kita sebut teman-teman komunikasi. Teman-teman komunikasi itu yang mem-package sedemikian rupa untuk melihat apakah messages atau ya struktur kontennya udah memenuhi syarat atau belum. Jadi memang ada skill set writing-nya itu beda-beda ya. Pertama dari technical writing, kemudian ada editing ya. Kemudian teman-teman komunikasi yang sebetulnya boleh dibilang itu mereka copy editor gitu. Mereka akan melihat kelayakan atau kecocokan laporan kita dengan standar yang mestinya kita punya. Itu yang diperlukan. Ya secara umum boleh dibilang memang report writing sih, atau writing gitu loh. Oke, thank you Pak. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa report writing itu merupakan skill set yang paling krusial ya Pak ya. Bisa nggak sih Pak tolong dijelaskan juga mengapa report writing itu tuh krusial untuk profesional di development sector itu sendiri? Jadi gini, saya bilang krusial itu karena di satu sisi itu sebenarnya merupakan bagian dari daily practice kita sebagai profesional di sektor pembangunan, satu sisi, ya kan. Tapi di sisi lain kalau kita lihat secara detail, itu ternyata banyak yang punya problem gitu dalam mendeliver messages atau stories dari pekerjaan mereka satu. Sementara di sisi lain, para stakeholders kita itu membutuhkan atau tahu apakah proyek kita itu berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana how we are doing gitu. Itu dari situ gitu. Jadi emang menurut saya itu sangat krusial, satu dari sisi kebutuhan itu memang sangat dibutuhkan, sangat dari sisi kita sebagai pemasok informasi itu juga kita banyak yang agak masih gagap gitu untuk mengemas, mencurahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam bentuk laporan yang menarik. Oke, makasih Pak untuk penjelasannya. Nah Pak, kira-kira skills tersebut tuh apakah dapat diterapkan Pak di sektor lain, misalnya di private sector gitu Pak? Menurut saya, kalau saya kebetulan belum pernah ya masuk di sektor lain, private sector gitu. Tapi dugaan pengamatan saya dari luar, sepertinya iya gitu. Karena gini, kalau misalnya menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat teknis di private sector, itu kan udah punya sistem sendiri ya laporannya itu. Ada bahkan pakai model sistem informasi. Kita input apa, kemudian hasilnya apa. Tapi saya menduga inputnya itu sendiri kan sebenarnya bahasa gitu ya. Dan angka, kalau angka saya kira kita nggak bicarakan di sini lah. Tapi bahasanya itu menurut saya harus jelas bahasa gitu. Tapi yang kalau di private sector yang saya lihat yang mirip sekali dengan dunia development sector itu adalah
di unit-unit sustainability dari proyek-proyek itu. Karena proyek sekarang korporasi kan dituntut punya tanggung jawab sosial kan. Dan salah satu bentuk tanggung jawab sosial itu adalah mengkomunikasikan tata laksana atau tata kerja lembaga itu atau perusahaan itu kepada halayak yang lebih luas. Nah, ini biasanya tugas teman-teman sustainability unit gitu. Dan mereka harus melaporkan apa yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana mereka dealing dengan local communities, bagaimana mereka deal dengan pemerintah, bagaimana mereka deal misalnya dengan aksi-aksi demonstrasi. Saya kira sektor unit sustainability mereka harus melaporkan itu. Karena itu menurut saya pendekatan di sektor pembangunan ini bisa juga dipakai atau diadopsi oleh teman-teman yang di unit di sektor korporasi. Oke Pak Ridaya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini. Pak Ridaya, terima kasih ya Pak ya sudah mau sharing-sharing nih bersama sama-sama. dengan Foster Ambridge Indonesia di video Connecting Time kali ini. Pak, semoga video ini dapat bermanfaat ya Pak ya. Ya, saya akan senang kalau bermanfaat buat para listener atau para penonton kita. Pak Ridaya, nanti kalau misalnya ada video lagi, boleh ya Pak ya kita undang Pak Ridaya lagi? Ya, boleh Pak. Terima kasih. Oke. Ya, sahabat profesional, itu tadi perbincangan Eva dengan Pak Ridaya. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikannya. Dan sahabat profesional, tonton terus untuk Connecting Time bersama dengan Foster Ambridge Indonesia karena kami akan mengupdate terus video-video terbaru dari Foster Ambridge Indonesia. Jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ke sahabat profesional lainnya. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan komentar, boleh ya langsung saja ketik di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema kami yang lainnya. Terima kasih, dadah!